الله وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حجة كبيرة وصغيرة والسلام على والدينا ووالداتنا وأخواننا وأخواتنا وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيت الكرام أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والأصفياء الشهيدين والعلماء العاملين وجميع أئمة الأربعة المجتهدين خصوصا الإمام حجة الإسلام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي أن الله يرضى على من علومه وبركاته وكرمه وأسراره ونفاته ثم إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ووالدتنا وأخواننا وحقوق الواجبات علينا وعليكم أجمعين خصوصا إلى أرواح أموات المجاهدين وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض برها وبحرها أن الله يرحمهم ويغفر ذنوبهم ويرحس أثرهم ويبشر أنظارهم من قريب أو بعيد ويتم لنا بالحسنى وهو رضي لنا وعن الله. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbirul kainat wa khalaqal ardina was samawati wa anjalal ma'a minal mu'assirat wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa asaba 'alal a'mali sholihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzil mu'jizati dhahirat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat. Amma ba'du fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rizqni fahman amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, khusus guru kita Ayah Nabi Bana Abdullah Al-Idrus dan juga guru kita Ustaz Nasta, juga Pak Jirahani Abdul Aziz, segenap Dewan Tamir Masjid Mujahidin atau DKM Masjid Mujahidin, dan juga para warga, para jemaah setia, jemaah istiqomah majelis pengajian kitab Mukasyafatul Qulub setiap malam Sabtu. Semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendapat karunia anugerah
kesehatan, keamanan, keselamatan, ketentraman lahir dan batin, dan juga diberi anugerah dimudahkan dalam segala urusan, diluaskan rezeki, dikabul segala hajat, tujuan dan keinginan kita, baik itu keinginan sifat dunia maupun juga akhirat. Dan yang paling penting, semoga kita semakin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat tuntunan inayah maghfirah dari kehadiran kita, berkah wasilah kehadiran kita di majelis kajian kita bersama ini, dan semoga Allah semua ridho kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya lanjutan uraian Imam Ghazali masih tentang silaturahim, yaitu bab yang ke-23. Ini masih panjang. Apa-apa ya, semakin banyak pengetahuan kita. Qala rahimahullah, kemudian Imam Ghazali rahimahullah berkata melanjutkan uraian sebelumnya. Wa akhraja aidan, dan juga Imam Bukhari Muslim mengeluarkan hadis wa akhraja syaikhan aidan. Imam Ghazali mengungkapkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dan hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim ini disepakati hadis yang paling sahih di antara hadis yang dikeluarkan oleh imam-imam hadis yang lain. Nah, dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man ahabba ayyub sapa lahu fi rizqihi wa yunsa'a ayu akhara wa huwa bidomi awali wa tasdidi salisi, yaitu dengan dibaca doma huruf awalnya dan ditasdidkan huruf yang ketiganya, dan dengan hamzah fi asari wa yunsa'a fi asari ay azali. Barang siapa orang yang senang, yang ingin, yang suka kalau bahasa Sunda dijembarkan, dihamparkan rezekinya, artinya dilapangkan rezekinya. Dalam pengertian rezekinya itu nggak susah dijemput, mudah terhampar, udah lapang, luas, banyak. Yang namanya terhampar sedikit atau banyak. Yang sedikit nggak mungkin bisa menghampar ya. Berarti banyak. Mudah juga. Jadi barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, dijembarkan, dan ajalnya diakhirkan, yaitu maksudnya dipanjangkan umurnya, kekerabatan. Jadi hubungan kekerabatan dalam keluarganya itu tidak putus.
tidak putus, hubungan kekerabatannya tidak lepas ya, tidak lebih menjadinya terus terjalin, silaturahminya terus terjalin. Ya ulangi, barang siapa orang yang ingin rezekinya diluaskan, dilapangkan, dan ajalnya ditunda atau umurnya diperpanjang, ditambah umurnya, panjang umurnya, maka hendaklah dia menyambung kekerabatannya, menyambung silaturahim antar sesama kerabat, sama pamannya dia, baik itu paman dari bapak, pade, pale, bude. Nanti kalau bude anaknya lain lagi, terus saudara kandungnya, adiknya, kakaknya, baik laki mau perempuan. Nah, kalau perempuan dipererat sehingga tidak terputus hubungan kekerabatannya, hubungan kekeluargaannya. Lama nggak jumpa, tidak tengin dijumpai. Saudaranya lagi butuh dorongan semangat, kita kasih support semangat. Saudaranya lagi butuh dorongan mental, kita bantu, didukung mentalnya. Materi kita dukung, kita bantu ketika kita mampu, ketika kita bisa. Kita tidak bisa, tetap datang, disampaikan, mohon maaf saya nggak bisa bantu, dan lain-lain bentuk-bentuk amal kebajikan. Apa saja, tidak terbatas pada materi saja. Lagi sakit, dijenguk, atau keluarganya sakit, dijenguk, dihibur ketika sedih, dibantu ketika susah. Pokoknya apa saja yang sifatnya hal-hal yang baik, perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang masuk kepada kebajikan. Nah itu, sehingga kekeluargaannya, keharmonisannya antar sesama keluarga terus terjaga. Terus terjaga, tidak ada hasad antar sesama, antar sesama saudara, tidak ada dengki, apalagi marah, emosi tidak ada. Saling memaklumi ketika ada hal yang tidak diharapkan. Luas maafnya, pemaklumannya, dan lain-lain. Jadi menjalin silaturahim itu bukan cuma diucapkan. Ini kalau kalimatnya sih udah akrab, ya, silaturahim. Saya ini niat datang ke sini silaturahim. Tapi tidak apa ya, Masya Allah. Dan ada perjuangan di dalamnya. Perjuangan melatih hati, melatih perasaan kita ketika kita diacuhkan, dianggap rendah oleh saudara. Kita tidak membalas, melawan. Ya, kita maklum terus saja. Makduratnya, hal-hal yang tidak baik dari saudara kita tidak ambil hati. Oh mungkin lagi begini, oh mungkin lagi begini, gitu. Hal-hal yang sifatnya tidak enak, tidak nyaman di perasaan kita tidak diperbesar. Ini ngomong saudara, tapi kalau kayak musuhan,
ya, saling saingan satu sama lain. Yang adik nggak ada hormat sama kakaknya, kakaknya tidak kurang menyayangi yang di bawahnya, hilang hal itu maka putus renggang silaturahim dan bisa jadi putus. Nah, jangan sampai seperti itu, dan itu tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pahami lebih jelas. Jangan langsung silaturahim secara dalam skala luas dulu. Ya. Yang dekat-dekat lingkungan kita, yang sehari-hari ketemu dengan kita atau memang erat kaitannya dengan kita. Nah, kalau demikian hubungan kekerabatannya terjaga, silaturahimnya terjaga, maka satu, anugerah Allah yang pasti diberikan kepada kita, mudah rezeki, ya, gampang rezeki, rezekinya tidak susah, bahkan rezekinya melimpah. Kedua, diberi karunia umur panjang, diberi karunia umur panjang. Itu sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan perkataan Nabi itu mutlak benar. Ya, hak pasti benar, mustahil salah, dan wajib kita mengimaninya dan menerimanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala dan diterima. Imam Ghazali melanjutkan, kata beliau, dan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala qala, beliau Abu Hurairah berkata, kata Sayyidina Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku, kata Sayyidina Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Jadi aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Sayyidina Abu Hurairah. Bagaimana sabdanya baginda Nabi, sabdanya Rasulullah yang didengar oleh Sayyidina Abu Hurairah? Kata Rasulullah, man sarrahu ayub satolahu fi rizqihi aw yunsa'allahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa orang yang senang, yang bahagia dilapangkan rezekinya, ditunda ajalnya, garis miring panjang umur, maka temuilah, hendaklah dia menemui kerabatnya, artinya menyambung silaturahim. Sama dengan yang tadi riwayat Bukhari, Muslim, beda redaksi sedikit. Jadi barang siapa yang bahagia, dia bahagia, rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Diziarahi
kakaknya, diziarahi omnya, terutama orang tua apalagi. Karena silaturahim ini termasuk birrul walidain ini termasuk kepada silaturahim juga. Dalam kitab Az-Zawajir Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memasukkannya birrul walidain memasukkannya kepada silaturahim. Prioritas tentunya orang tua prioritas yang paling hak didulukan dari yang lain-lainnya. Jangan ke paman datang ke ibu, enggak. Dan lebih ininya lagi, nanti ujiannya lebih berat lagi jika orang tua ini sudah enggak ada. Ini anak-anaknya biasanya pada inian masing-masing. Ini ujian. Yang banyak yang terjebak. Jadi seolah-olah ketika orang tua sudah tidak ada, bebas mau ngapain anak-anaknya. Seolah-olah. Ini yang keliru. Ketika bapak meninggal, seolah-olah tidak bisa lagi bakti kepada bapak. Ketika ibu meninggal, seolah-olah tidak bisa lagi bakti kepada ibu. Kalau gitu Allah tidak adil. Ya. Kalau begitu Allah tidak adil, keadilan Allah terbatas bagi orang yang bisa mendapat anugerah bakti kepada orang tua itu terbatas hanya kepada yang punya orang tua saja. Ya kan? Lalu bagaimana bagi yang yatim ditinggal masih kecil sama orang tua? Sedangkan dia masih kecil, orang tuanya tidak ada. Rahmat Allah itu luas. Dia masih bisa meraih keutamaan bakti kepada orang tua dengan melanjut membakti kepada, jika punya kakak laki-laki, itu pengganti orang tua. Punya kakak laki-laki tidak punya paman dari bapak. Entah itu paman ke atas, Pak D, atau paman ke bawah. Itu sama dengan bakti kepada bapak. Dari keterangan tersebut, demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, artinya terus silaturahimnya itu terus berlanjut. Tidak putus karena orang tua tidak ada. Enggak. Terus nyambung. Rawahul Bukhari. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa Tirmidzi, dan juga Imam Tirmidzi meriwayatkan walabduhu, dan lafaz hadis riwayat Imam Tirmidzi tersebut, beliau berkata, Rasulullah SAW berkata, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bih arhamakum fa inna silatar rahmi mahabbatun fil ahli masaratun fil mali mansa'atun fil athari. Ta'allamu, pelajarilah oleh kalian, fi ansabikum, min ansabikum, untayan nasab kalian. Kalau sunnah rundayan rundayan nasab kalian. Jadi bapak ini, orang tua ini siapa, bapaknya bapak siapa,
Bapak punya saudara berapa, ada di mana, itu dipelajari. Dipelajari bapak kakeknya bapak siapa, bapaknya bapak berarti kakek, nanti kakeknya bapak berarti bapak kakek, siapa, di mana, itu dipelajari. Tapi tujuannya bukan saya anak fulan, saya adalah keturunan fulan, dan fulan ini adalah ahlan. Bukan. Ma tasilu nabi arhamakum, yaitu untuk menjalin kekerabatan kalian. Kalau istilah orang Sunda, supaya teparemun obor, supaya tahu kita ini punya saudara berapa, bapak ini punya saudara berapa, siapa saja. Nah, kemudian diziarahi, dikunjungi, dijalin kasih sayangnya, kekerabatannya disambung supaya tidak pecah, supaya tidak putus. Kasih sayangnya dibina, kerukunannya dibina, keharmonisannya terus dipertahankan. Kenapa? Fa inna silaturahmi ma'abatun fil ahli. Karena silaturahim ini menumbuhkan kasih sayang dalam kekeluargaan. Dalam kekeluargaan. Jadi kita ini supaya saling bisa menyayangi. Jangan cuma nyalahin kakak tidak sayang sama kita. Ente suka nggak datangin kakak ente? Jangan cuma ngomongin kakak nggak ada perhatian sama kita. Kita dulu yang dibawa, yang halus bergerak lebih dulu. Karena nanti dari atas ke bawah, fadhal masuknya kayak orang tua ke kanan. Wah, paman nggak sayang sama saya misalnya. Ente suka nggak datang mengunjungin paman ente? Jangan nuntut diperhatiin paman lah, ente sendiri nggak pernah berkunjung menziarahi paman ente. Begitu, biasanya begitu. Punya paman nggak sayang, giliran lagi ini nggak diperhatiin, ya kan? Sama orang. Jadi keharmonisan tidak bisa tumbuh gitu saja dalam keluarga. Tapi silaturahimnya dijaga. Kemudian masaratun bil mali. Fa inna silaturahmi atau kesana. Masaratun mahabbatun bil ahli, fa inna silaturahmi masaratun fil ma. Silaturahmi itu sesungguhnya silaturahmi itu masaratun fil ma, menjembarkan rezeki, melapangkan rezeki, meluaskan rezeki. Nih, kalau rezeki kita seret terus, usaha kita manteng terus, jangan-jangan ini nih penyebabnya silaturahmi kita lemah atau bahkan bisa jadi nol. Gitu.
Ya kan? Mudah-mudahan ini bisa jadi penggugah kita sabda baginda Nabi SAW. Kemudian mansaatun fil athar, selain menumbuhkan kasih sayang di antara keluarga, dalam keluarga, melapangkan rezeki, ketiganya menunda atau menambah umur atau memperpanjang umur. Kayak kisah Nabi Sulaiman minggu kemarin ya. Selain itu banyak sebetulnya kisah-kisah tentang bagaimana silaturahim. Diulangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahmi mahabbatun fil ahli wa masratun fil mali mansaatun fil asabi." Pelajarilah nasab-nasab kalian supaya kalian bisa menyambung silaturahmi kalian. Karena sesungguhnya silaturahmi itu menumbuhkan kasih sayang dalam keluarga, menambah melapangkan rezeki, menambah umur atau memperpanjang umur. Jadi kalau kita ingin keluarga kita harmonis, rezeki kita banyak, lapang, mudah, umur kita panjang, maka jalin tererat silaturahim. Bisa ya? Hafal? Insyaallah hafal ya. Wa Abdullah bin Al-Imam Ahmad, dan juga riwayat dari dari Imam Abdullah bin Ahmad, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, fi Zawaidil Musnad, di dalam Jawaid Musnad, wal Bajar, dan Imam Al-Bajar bi isnadin jayyidin, dengan sanad yang bagus, wal Hakim, dan juga Imam Hakim meriwayatkan, man sarrahu ayyumadda lahu fi umrih wa yusa'a lahu fi rizqihi wa yudfa'a anhu mayyitata su' falyattaqillah wal yasil rahimah. Barang siapa yang bahagia dipanjangkan umurnya, bahagia diluaskan rezekinya, terhindar dari meninggal su'ul khatimah, terhindar dari meninggal su'ul khatimah, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim. Di silaturahim ini, putus silaturahim ini juga salah satu penyebab su'ul khatimah. Naudzubillah ya, meninggal dalam keadaan tidak husnul khatimah. Su'ul khatimah kebalikannya husnul khatimah. Yang husnul khatimah meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Su'ul khatimah meninggal dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Naudzubillah. Jadi berat silaturahim. Menyepelekan, menyia-nyiakan silaturahim ini berat, bukan perkara biasa ya, bukan perkara ringan, berat. Taruhannya iman iyalah. Taruhannya iman Islam. Kalau maksiat masih ada harapan kita tobat, diterima tobat kita oleh Allah. Ya.
Tapi kalau nggak ada iman, nggak ada Islam, waduh. Jadi luar biasa. Waktunya sudah habis. Kita cukupkan dulu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang terjaga jalinan silaturahimnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita doakan guru kita Ustaz Sugeng memberi kesehatan walafiat. Selalu menjaga segala urusannya agar bisa membimbing kita kesempatan serta kondisi yang kita laksanakan selama ini. Kaitan daripada jabatan silaturahmi yang memang sangat berat dan bisa dari depan kita. Akar dari permasalahan kita ini, alhamdulillah wa rahmatullahi nas. Dan kita sedang mengikat silaturahmi kita kepada Allah, kepada manusia melalui wadah majlis masjid yang telah Allah berikan keamanannya di dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa menjaga yang bersama lain, saling menguatkan untuk saling menghidupkan satu sama lain agar kita terpilih sebagai umat yang terbaik di dalam kedudukan tali silaturahmi. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbana taqabbal minna وأننا أسرفنا لك وأسرفنا وتب علينا واغفر لنا واغفر لنا وآمين روحي واغفر لوالدينا ربي وموالدينا والآل والإخوان وسائر الإخوان وكل بالمحبة ربي المصطفى والمسلمين يا ربي أسمع والله وجودنا باكتسابنا بالمصطفى رسولي وبكل سني بالمصطفى رسولي وبكل سني بالمصطفى رسولي وبكل سني صلى وسلم ربي عليه حتى حبيبي وآله وصحبه يا راشد والحمد لله بالرب والجمال والكرامنا الذي علمنا انك الشكور الرحيم وانت خير الرحيم وسبحانك وسبحانك اللهم وبحمدك وامين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.